Ribuan bakat terbaik dari seluruh penjuru Indonesia telah mengikuti audisi online. Inilah momen yang sangat mendebarkan. Keputusan juri akan sangat menentukan. Siapakah yang akan melaju tampil di panggung spektakuler? Tunggu di Indonesia Mencari Bakat 2021 Audisi Juri. Indonesia, tunjukkan bakat. Segera di Oktober Trans TV. Masih bersama Ustaz Solmed. Di segmen sebelumnya tadi Indra ngasih kotak untuk Ustaz Solmed dan sampai sekarang kita belum tahu isinya. Langsung aja kita buka ya Tat ya. Silakan Tat. Silakan Apa dibuka. isinya Anda pegangin, kira-kira? tinggal buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa nih? Wow. Diangkat boleh? Ci, Kopiah sajadah. Ini hadiah ya. Hadiah. Ini kok robek? Kok robek, Tat? Pasti ada sesuatu. Ya, kenapa, Tat? Kok ngelihat begitu langsung air mata mengalir, Tat? Iya. Ini sejadah yang selalu ayah saya pakai. Almarhum ya, Tat ya? Almarhum pakai setiap kali sholat, wirid, zikir. Dia selalu pakai sejadah ini. Sekalipun saya sudah belikan sejadah yang baru, sejadah yang bagus. Dia tetap istiqomah pakai sejadah ini sampai Selalu. wafatnya. Setiap sholat pakai. Setiap sholat, setiap zikir, setiap mengaji. Sampai Dan dia nggak bolong pernah ini. mau ganti. Sampai bolong. Iya. Saya sudah belikan yang baru, yang bagus. Dan sampai hari ini saya pas masuk kamar saya lihat masih rapi. Pemberian saya masih terbungkus rapi. Dia tidak pakai. Mungkin teman-teman kalau kita flashback sedikit ya, Tat ya. Bukan bermaksud untuk mengorek-ngorek luka yang mungkin sudah mulai agak kering nih. Tapi memang Ustaz Solmed ini begitu luar biasa. Kemarin ini ada satu tes yang sangat-sangat tidak mudah ya. Dimana orang tua dalam waktu yang pemirsa mungkin tahu ya, dalam waktu yang berdekatan berpulang kepada Tuhan. Iya. Setiap kalau kita ibarat sekolahan, setiap anak cerdas, Ya. anak pintar, kalau dia mau naik kelas atau mau naik tingkat kuliah atau apapun namanya, semakin kita cerdas, semakin kita pintar, level kita semakin tinggi, ujiannya semakin berat. Makin berat. Semakin ujian. berat. Betul. Jadi memang benar Ya. beberapa waktu yang lalu Ustaz Solmed sempat mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya memang ini takdirnya. Ya. Kedua orang tua harus meninggal dunia dalam Iya. waktu selisih hanya 5 5 hari. hari. Setelah beberapa waktu, 2 bulan ada nggak, Tat? Udah? Udah lebih ya? Ada 2 bulan. Ibu kan 11 Juli ya, ayah 16. Lumayan ya. Mungkin 1 bulan Apa, kurang Tat, lebih. kalau boleh ngelihat ke belakang setelah beberapa bulan ini, apa sih yang ternyata Allah pengen, Hikmahnya udah ngerasain belum? hikmah yang Iya. diajarin tuh apa dalam kemarin ini? Pertama, ibu saya kan sakit sudah hampir 2 tahun. Ya, Saya melihat ya mungkin ini bukti sayangnya Allah. Daripada harus terus sakit merasakan di dunia, Iya. Allah segera panggil Iya. sehingga sakitnya sudah tidak lagi terasa. Itu salah satu hikmah. Salah satu hikmah. Yang kedua, bahwa perpisahan itu begitu cepat. betul. Saya cuman berharap siapapun yang masih punya orang tua, sayangi, cintai, kasihi, karena kita tidak tahu seberapa mendadak mereka Betul. akan pergi meninggalkan kita. Itu hikmah untuk kita semua. Iya. Dan tentunya yang ketiga, saya bersyukur sekali sama Allah ya. Di akhir-akhir hayatnya, biasanya saya kalau tidak musim Covid kan selalu ada di luar. Ya, Tapi karena kita berada dalam posisi kemarin masa yang sangat menegangkan, saya sering di rumah. Dan saat itu saya begitu sering bersama dengan ayah, bersama dengan ibu. Dan saya betul-betul melayani mereka, betul-betul saya khidmat kepada mereka dari mulai mengantar ke rumah sakit, menyiapkan pakaian, menyiapkan makanan. Saya suapi mereka, saya ambilkan obatnya. Waktu yang saya jarang, saya bisa lakukan itu. Tapi kemarin di akhir-akhir hayatnya saya bisa kerjakan, saya bisa lakukan, saya bisa menemani sampai di rumah sakit, sampai orang tua saya naik ke ruang ICU dan itu tidak boleh lagi Prosesnya saya semua dilalui. semua saya lalui. Ustaz temenin semua. Saya temani. Alhamdulillah. Dan Di ini detik-detik ya, terakhir ya. alhamdulillahnya adalah memang dikasih kesempatan sama Allah untuk
punya waktu yang Iya. betul-betul berkualitas sebelum mereka kembali. Kebayang nggak kalau kemarin gak ada pandemi, Ustadz lagi banyaknya nih acara ya, Iya. jadi nggak ada waktu bersama-sama dengan almarhum dan almarhumah. Tiba-tiba saya lagi di luar daerah atau di luar kota, dengar kabar wafat, saya tidak melihat atau saya belum pernah sesering seperti kemarin mungkin. Rasa penyesalan saya luar biasa. Tapi kemarin saya diberikan waktu panjang oleh Allah untuk bisa menemani, berkhidmat bakti sama mereka. Iya. Oke, Ustadz, sebelum kita bahas kuliner ini salah satu kegemaran dari Ustadz Solmed. Iya. Beberapa hari yang lalu kita tim juga ya, pasti juga pemirsa sempat membaca. Ada satu artikel, ada satu berita yang sempat tidak mengenakan. Ya. Ustadz Solmed kembali akhirnya mendapatkan suatu permasalahan dan ujung-ujungnya akhirnya difitnah kembali gitu ya. Ini dia ya, dituding langgar perjanjian ceramah Ustadz Solmed beri ultimatum dan ancaman. Nah, Jadi kejadian seperti kenapa apa Ustadz? Tat? Ya. Jadi saya kenal ada namanya Pak Suwarna. Pak Suwarna ini boleh dibilang Harus disebutkan broker, namanya ya, nggak apa-apa ya, harus, supaya kan tidak sudah fitnah juga umum, ya. Sudah Ya. jadi berita umum. Oke, Broker penyambung antara Oke. panitia dengan saya. kayak agent lah ya. Kayak agent Ya. lah. Oke. Nah, Pak Suwarna ini tidak jujur ketika menyampaikan acara kepada saya. Ya. Ada bukti semuanya Ada. bahwa acara yang dia sampaikan adalah Cisewu Pangalengan Bandung. Oke. Cisewu Pangalengan Bandung. Acara pertama Ustadz Solmed berada Tanggal di 25 saya sudah sampai di Pangalengan. Untuk acara jam Acara malam. malam. Oke, Tanggal nginep di sana. 26 Nginep di siang sana. saya sudah di Pangalengan juga kan. Karena Acara menginap. kedua. Acara kedua. Oke. Nah, acara ketiga itu kan harusnya seperti yang dia undang ke saya Sampaikan. kan. Yang dia sampaikan itu kan Pangalengan Bandung. Oke, saya ulang ya. Ya. Acara pertama di sekitar Ya. Pengalengan 25 malam. Betul. Acara kedua siang di sekitar Pengalengan juga. Betul. Sesuai dengan perjanjian, acara ketiga juga sekitar situ Pengalengan. Betul. Ada buktinya? Ada bukti. Oke, ternyata yang ketiga ini. Ternyata begitu selesai acara kedua siang hari datang panitia dari Garut. Dari Cisewu, saya kaget. Kok suruh berangkat jam 3:30? Padahal rencana mau berangkat Mau berangkat kan malam dekat kan cuma Dekat. 10 menit kalau sesuai Pangalengan informasi di muternya. awal. Iya. Oke, terus? Terus? Nah, begitu pas datang saya kaget kok Garut ya, Pak. Bukannya Pangalengan Bandung. Loh, kata siapa? Ini yang ngomong Pak Suwarna. Saya tunjukkan bukti chatnya. Nah, akhirnya saya bilang berangkatlah kalian dulu. Kasih saya istirahat. Ba'da maghrib setelah saya jamak, sholat saya berangkat. Mau tidak mau tetap berangkat walaupun tidak sesuai dengan perjanjian. Pertimbangan kemanusiaan, Bib. Umat. Umat. Oh. Pertimbangan kemanusiaan. Oke. Kalau Saya kita berangkat. artis sudah kita sikat tuh. Iya, Enak aja lu tapi nggak kan bisa ini perjanjian. Tapi kan karena- mendakwah. Iya, mendakwah. Nah, Ya karena udah. dakwah pertimbangan saya kemanusiaan saya berangkat. Sampai di Talagong, sudah masuk Garut. Ternyata ada kendala jalan yang tidak bisa saya lewati. Ada petugas suruh putar balik. Longsor ya? Longsor. Tapi dapat info ada alternatif. Saya masuk ke jalur kecil. Ada videonya. Semua dikirim? Semua saya kirim. Report semua? Saya report video semua yang saya alami di sana saya kirimkan. Oke. Nah, sampai kemudian di jalan satu jalur, ini kan arus dari bawah mau ke atas, mungkin mau balik ke Bandung, Ya. balik ke Jakarta, Ya. udah nggak terbendung. Ya. Saya udah melipir aja di pojokan tuh. di Mobil udah tebing. baret-baret dong, Udah tuh. baret-baret udah. Saya terima deh hujan kan. Udah akhirnya karena di bawah udah nggak kebendung, datanglah sekelompok anak-anak muda. Udah Pak Ustadz puter balik aja Udah dah. nggak mungkin Udah nggak meneruskan. mungkin. Mau Karena sampai udah jam banyak berapa? banget. Laporin nggak ke pihak sana? Itu sudah saya laporkan, Oke. saya kirim videonya. Terus? Balik dong, mau ngapain lagi? Iya, iya. Udah jam 10 saya Iya. di situ. Udah Sedangkan lewat acara waktu. jam? Udah lewat waktu, acara Oh. jam 10. Oh, oke. Udah Ya, nggak ya. mungkin dari Iya. mulai jam 8 saya sudah kirimkan report, Iya, report. Kondisi terkini. Kondisi terkini. Ternyata orang tersebut mengatakan ke jamaah seperti apa? Ustadz Solmed COVID. Hah? Ada videonya. Siapa yang bilang kata jamaah? Yang ngomong istrinya. Kapan istri saya ngomong? Oke. Ternyata jamaah pinter. Loh tadi kan di Pangalengan siang, masa COVID? Saya tuh setiap acara, Kak, Bib, selalu saya swab. Pulang acara saya PCR. Ya itu udah cek standar dong. kita. Udah lah. standar Iya, kita iya, lah. iya. Iya. Jadi udah biasa swab PCR. Jadi ini fitnah ya buat saya ya. Jadi tuh pihak si agent itu menyampaikan ke jamaah, bukan menyampaikan yang hak. Iya. Ini loh kondisi Ustadz Somad begini-begini tidak. Tapi Tidak. ada informasi yang lain. Iya. Yang tidak Jadi sesuai video- dengan fakta. Tidak sesuai Video dengan ini fakta. nyampe ke Ustadz juga. Video apa? yang dikatakan nyampe. COVID. Udah disebar tuh video kemana-mana kalau saya disebut COVID lah. Kemudian info itu dari istri saya kenal juga. Enggak. Terus
pihak dia justru akhirnya membuka ruang untuk ke pihak yang berwajib. Nah, Seperti mau akhirnya mensomasi. Dia sampaikan soulmate penipu. Kaget saya. Saya akan laporkan ke polisi. Lebih kaget lagi Ya. saya. 5 hari saya tunggu, masih terus bicara. Akhirnya kemarin saya berikanlah informasi kepada mereka. 2 kali 24 jam, kalau saudara Suwarna tidak melaporkan saya ke polisi, saya yang akan laporkan ke polisi. Oke. Tapi kalau saudara meminta maaf, saya tidak laporkan. Oke. Tapi kalau saudara tidak meminta maaf, saya tetap akan laporkan ke Polda Jabar. Jadi saya nggak Jadi mau bermain panjang ya, opini, Tat? Kak. Jadi Kalau opini panjang kan ya? capek. Iya. Capek. Kita Dan kan sudah berani ya menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan faktanya. Kan ini tuduhan pidana ya? Iya Ya dong. buktikan aja secara hukum. Kalau main opini, mau sampai kiamat juga nggak selesai. kelar-kelar. Iya. Nah, tapi kalau sudah kita laporkan, nanti mungkin kepolisian akan melihat kasusnya seperti apa, ya biar polisi yang menyelesaikan, pengadilan yang menyelesaikan. Kalau nggak salah hari Senin ini ultimatum ya? Terakhir saya sudah kasih info, ini terakhir mereka harus mengirimkan permintaan maaf ke seluruh media yang mereka kirimkan Dalam lewat bentuk video gitu ya, dalam Tat? bentuk video. Iya, oke. Dan saya ingin menyampaikan Kak Bib bahwa panitia ini yakin tidak salah. Iya. Karena panitia mempercayakan kepada Pak Suwarna menyampaikan ke saya, Pak Suwarna berbohong soal tempat. Kalau panitia nggak mungkin bohong, pasti dia akan bilang acara di Garut. Dia menyampaikan supaya saya siang tidak balik ke Jakarta. Karena kalau tahu di Garut saya nggak akan terima jadwal ini. Karena pagi jam 8 Iya. saya ada syuting. Terlalu mepet lah ya. Terlalu mepet. Iya. Dari Pangalengan aja 6 jam Astaga. kalau lancar. Kalau dapat informasi dari ustaz-ustaz yang lain, udah dengan Wah ini sudah biasa, udah emang makanan dia. Udah ini orang udah biasa begini. Oke, Jadi oke. support ke saya tuh banyak. Udahlah kalau emang harus pakai hukum ya hukum aja udah. Oh, justru Supaya begitu? jadi pelajaran agar Pelajaran. tidak seperti ini. Aduh Tat, orang tadinya pengen dakwah berbaik-baik, Ya. memberikan hal kebaikan, malah jadi ujung-ujungnya ada hal seperti ini ya. Betul. Tapi mudah-mudahan ada solusi Betul. yang terbaik ya Tat. Iya. Kenapa Bi? Enggak, dari tadi kan ngobrol. Iya. Semua nyampe kan? Nyampe. Cuman matanya ke sini terus nih. Karena emang nih Ustaz Solmed itu salah satu ustaz yang memang makan kuliner kan? Hobinya kuliner. Iya benar. Iya. Ntar udah disiapin buat Ustaz ya. Iya Bib. Ya, ada tahu, ada mie ayam, ada sate, ntar boleh dimakan deh Tat ya. Jangan kemana-mana, kita akan balik lagi sesaat lagi tetap di Kopi Viral.